keempat dalam sholat itu yaitu membaca Fatihah. Membaca itu berarti merupakan kata kerja. Namanya kata kerja, ada yang berbuat gak Pak? Ada. Orangnya siapa? Yaitu kita. Bagi yang sholat ada 3. Bagi orang munfarid sholat sendiri yang baca Fatihah, yang kedua bagi imam, yang ketiga bagi makmum. Jadi rukun keempat ini membaca Fatihah disasarkan kepada 3 pelaku: sholat munfarid, imam, dan makmum. Nah terus baca Fatihah ini namanya baca berarti perbuatan. Tadi saya bilang namanya perbuatan, ada perlakuannya gak Pak? Ada. Apa perlakuannya? Yaitu suaranya terdengar dan bibirnya bergerak. Semua rokaat ya Pak, semua rokaat ketika kita baca Fatihah perbuatannya adalah suaranya terdengar oleh kuping sendiri dan bibirnya bergerak. Kalau salah satu unsur tidak ada maka tidak sah sholatnya, apalagi dua-duanya hilang, dalam hati dan bibirnya diam, maka sholatnya sudah dipastikan tidak sah, segera diqodho sholatnya. Maka baca suratul Fatihah, kita bermazhab Imam Syafi'i meyakini bahwasanya basmalah termasuk ayat pertama. Jadi secara total jumlah ayat pada suratul Fatihah ada berapa? 7, termasuk ayat pertama yaitu lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau kita tidak meyakininya, padahal kita mazhab yang meyakini basmalahnya merupakan suratul Fatihah, bagian dari Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Itu intinya. Dalam sholat namanya membaca itu perbuatan. Tadi saya tegesin, namanya perbuatan ada 2 unsur: terdengar oleh minimal kuping sendiri dan bibirnya bergerak. Jika di antara rakaat sholat kita selama ini ataupun nanti ada yang tidak melakukan perbuatan membaca Fatihah, maka sudah dipastikan sholat kita tidak sah. Segera tobat, segera qodho. Makanya kita liatin teman-teman kita liatin makmum sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, belakang kita. Kalau ada yang masih dalam hati, bibir nggak gerak, nasihatin setelah sholat, pelan-pelan nasihatinnya biar nggak membuat sakit hati dia. Sok suci banget tuh, sok pinter banget, bilang aja kebenaran harus dikatakan, harus diajak diinformasikan, diungkapkan. Maka jangan sampai keluarga kita, istri bapak semuanya, anak-anak bapak semuanya, keluarga kita intinya sholatnya harus benar. Salah satunya membaca Fatihah. Namanya membaca harus bergerak bibirnya dan terdengar oleh telinga sendiri. Kenapa? Karena Fatihah merupakan rukun qauli, rukun perkataan. Ya, ingat ya Pak ya, mau sholat sunnah maupun sholat wajib, dari ayat pertama sampai ayat ke-7 wajib membaca. Bagaimana kalau misalkan masih panjang pendeknya belum, nah atau belum sempurna, maka cara membaca Fatihah itu ada 3. Ya, yang pertama melihat mushaf. Kan biasanya tempat-tempat imam itu ada tatakan tripod nih, yang dimana tatakan untuk Quran besar, jangan Quran kecil, takutnya maju matanya, kepalanya maju. Quran gede buka tuh Fatihah, biar panjang pendeknya tahu. Cara membaca Fatihah yang kedua ditalkin. Talkin itu dituntun sama orang yang udah fasih. Misalkan kita mau sholat, kita masih terbata-bata baca Fatihah, bahkan belum hafal secara sempurna. Contohnya orang mualaf, orang yang masuk Islam, baru masuk Islam saat itu, maka dibantu sama teman kita yang fasih. Dia mah nggak sholat, ketika kita sholat dia bantu. Bismillahirrahmanirrahim, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirabbilalamin. Jadi cara membaca Fatihah tadi yang pertama dengan melihat mushaf, yang kedua dengan
ditalkin atau dituntun. Nah, yang ketiga dengan cara menghafal. Dengan cara menghafal, ya ini biasa mayoritas masyarakat yang dipakai adalah dengan metode menghafal. Intinya kalau kita udah ngaji TPQ, ngaji sama guru ngaji, guru lekar, guru kampung, ustadz kampung dan lain sebagainya, dulu setelah kita lulus Iqra atau sembari kita belajar Iqra, maka kita sembari diajarkan suratul Fatihah. Jadi itu ya, 3 cara membaca Fatihah. Yang pertama menghafal, yang kedua melihat mushaf, yang ketiga dengan cara dituntun oleh teman atau oleh orang yang fasih dalam baca Fatihah. Intinya jangan meremehkan hal remeh temeh, hal kecil, hal sepele yang dimana berakibat fatal. Akibat fatal apa? Dengan tidak sah sholat kita. Intinya tajwidnya harus benar. Makanya tadi di nazomnya di syairnya apa? Keempat harus membaca Fatihahnya dengan tartil sesuai hukum tajwidnya. Tuh ada 2 tuh, dengan tartil, yang kedua sesuai dengan hukum tajwidnya. Tartil tuh harus apa namanya, teliti, harus kuat, harus fokus. Dan tajwid yaitu panjang pendeknya, matobi'inya, isar iklabnya, idghamnya, ikhfa'nya dan lain sebagainya udah benar apa belum. Disanding dengan tadi pernyataan Bang Adli, tasydidnya. Kebanyakan orang salah di ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tapi kebanyakan kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya-nya tidak ada ayunan 1 kali, dia tidak ada tasdid. Hati-hati Pak, kalau kita nggak baca tasdid, maka itu artinya kepada matahari kami menyembah dan kepada matahari kami meminta pertolongan. Tuh, nauzubillah, nanti ujung-ujung kita syirik, kita kafir dalam sholat padahal. Maka iyyaka kepadamu lah. Ketika iyyaka artinya matahari. Nah, tuh hati-hati. Nah, terus tadi tasdid ada 14, intinya 14 tasdid, jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini udah benar. Mereka tasdidnya benar, tapi ada yang salah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, salah ya. Budu di sini 1 harokat, nggak boleh panjang. Makanya yang benar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, juga terakhir tadi Bang Adi bilang walad dhalin, panjangin dulu baru masuk ke tasdid. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6 dulu panjangin. Waladdallin.